Selamat pagi, Pak Gede. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik Pak. Gimana Bapak kabarnya? Iya, saya baik juga. Bagaimana, Pak Gede? Persiapannya sudah siap untuk melakukan coaching? Ya, saya siap Pak. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang sudah saya bagikan kepada Pak Gede. Tentu Pak Gede sudah sempat membaca, bukan? Ya, saya sudah mencetak kemarin dan sempat saya baca kemarin. Dan saya mengerti apa isinya. Baik. Dalam sesi coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Gede kembangkan? Jadi dalam sesi coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga pengajuan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini yang ingin Pak Gede kembangkan. Ya, Lalu secara spesifik kompetensi yang mana yang ingin diobservasi? Pada kesempatan coaching hari ini secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot. Ya. Lalu indikator keberhasilan dari mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa, Pak Gede? Indikator keberhasilan pengajuan pertanyaan berbobot itu saya selaku coach bisa memancing potensi ide-ide gagasan dari coaching. Kemudian saya juga bisa memunculkan solusi bagi permasalahan si coaching, sehingga si coaching akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, sangat luar biasa. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Gede. Jadi saya juga tertarik untuk segera melihat bagaimana sesi coaching yang akan Pak Gede lakukan. Bagaimana, siap Pak Gede? Iya Pak, Ya. saya siap. Mari kita lakukan. Ya, Pak. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Pak. Apa kabarnya Pak? Baik Pak. Baik, iya. Kemarin Bapak sempat menelpon. Tadi malam kebetulan saya juga sibuk. Jadi kira-kira ada apa ya Pak? Begini Pak, kalau Bapak tidak terganggu, saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Ya. Ketika saya ngajar di kelas itu anak-anak banyak sekali yang lain-lain Pak, bermain gitu. Sudah saya tegur, saya sudah ingatkan bahwa belajar itu sangat penting. Ya mau sejenak, barang 5-15 menit lagi sudah lain-lain Pak. Itu permasalahannya Pak. Ya, jadi Bapak mengalami permasalahan bahwa siswanya sering lain-lain. Iya kan? Pak. Terus dari perbincangan ini apa harapan Bapak? Saya berharap bisa mengatasi kelakuan anak-anak yang kurang berkenan dalam proses pembelajaran sih Pak. Bagaimana caranya, ada solusinya yang terbaik agar anak-anak tidak lagi bermain-main di kelas ketika proses pembelajaran saya lakukan. Seperti itu Pak. Iya Pak. Terus selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah itu Pak? Yang sudah saya lakukan menegur mereka Pak, memberitahu mereka langsung ketika mereka lain-lain saat proses pembelajaran. Mereka mendengarkan Pak. Ya. Tapi ya 15 menit, 20 menit, 5 menit sampai 20 menit mereka akhirnya lain-lain lagi Pak gitu. Jadi masih saja muncul permasalahan itu. Jadi permasalahannya sudah ada usaha, intinya Bapak sudah melakukan usaha, tetapi tetap siswanya itu lain-lain kan begitu. Iya benar Pak. Selain hal yang tadi Bapak lakukan, mungkin ada hal lain yang sudah dilakukan lagi. Hal lain yang sudah saya lakukan, saya sudah sempat konsultasi Pak dengan guru BK tentang peristiwa itu. Cuman karena baru kemarin saya konsultasinya, jadi belum ada tindakan langsung yang bisa dilakukan. Mungkin besok atau lusa mungkin bersama guru BK akan melakukan tindakan, misalnya memberitahukan mereka atau memanggil mereka dulu, diajak berbicara di ruangan tertentu agar tidak lagi bermain-main dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Ya, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bapak posisinya di mana ya?
Dalam permasalahan ini saya merasakan bahwa posisi saya baru berada di posisi 7 Pak. 7 Pak. Nggih, di posisi 7 karena saya sudah melakukan usaha untuk mengantisipasi itu. Saya sudah menyampaikannya kepada guru BK, tetapi karena mungkin tindakan belum bisa diambil secara utuh, Iya. ya anak-anak masih seperti itu Pak. Kemudian kalau nilainya masih dalam skala masih 7, kemudian harapan Bapak ke depannya di posisi mana? Tapi Setidaknya sebelumnya dulu, nggih, kira-kira angka 7 itu apa sih maknanya dalam pengertian Bapak? angka 7 itu dalam pengertian saya terhadap permasalahan ini masih kurang Pak, karena masih ada anak-anak yang lain-lain gitu Pak. Artinya dari angka 7 itu harus saya tingkatkan itu Pak. Iya Pak. Kemudian untuk kedepannya harapan Bapak posisi dari 1 sampai 8 itu kira-kira posisi mana yang Bapak inginkan sesuai dengan harapan Bapak? Kalau harapan saya sampai pada posisi 10 Pak, usaha yang saya lakukan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar Pak. Iya. Jadi dibutuhkan kenaikan Nggih. 3 tingkat lagi Pak. Nggih. Jadi perlu adanya usaha-usaha yang lebih serius, Nggih, Pak, lebih benar, Pak. sistematis, lebih dengan melibatkan guru BK dan sebagainya nih Pak ini. Lalu menurut Bapak untuk mencapai angka 10 itu apalagi yang bisa kira-kira Bapak lakukan? Kalau membuat keyakinan kelas berpengaruh tidak Pak? Saya kira-kira sangat berpengaruh Pak, karena bagaimanapun itu kan bentuk mendisiplinkan siswa agar mengikuti aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam kelas Pak. Saya akan melakukan keyakinan kelas Pak. Saya akan mengajak anak-anak sebelum belajar untuk menyusun keyakinan kelas tentang norma-norma yang seperti Bapak sampaikan tadi dalam proses pembelajaran, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan bersama Pak. Iya. Itu salah satunya. Iya Pak. Kemudian Luar tadi biasa. berkolaborasi dengan guru BK. Iya. Kemudian dalam kurun waktu terdekat kira-kira apa yang akan Bapak laksanakan terkait dengan permasalahan Bapak? Dalam waktu yang paling dekat ini karena saya sudah menyampaikan kepada guru BK, saya akan mengajak guru BK untuk berkolaborasi. Setelah mengajak guru BK berkolaborasi, sebelum mendapatkan hasil, saya juga akan melakukan penyusunan keyakinan kelas Pak. 2 hal itu harus saya lakukan sebenarnya Pak. Kira-kira kapan ya Pak? Ketika jadwal pelajaran saya Pak, kebetulan besok ada jadwal pelajaran, mudah-mudahan besok guru BK bisa terlibat. Ya. Setelah guru BK terlibat, saya akan menyusun keyakinan kelas dan saya harus benar-benar mampu menyusun keyakinan kelas sesuai keyakinan mereka agar pembelajaran tidak lagi terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat di kelas Pak. Iya. Kemudian menurut Bapak apa tolak ukur keberhasilan dari rencana Bapak itu? Tolak ukurnya jelas Pak, saya melihat anak-anak tidak lagi bermain atau lain-lain di kelas Pak. Kalau kegiatan itu sudah tidak ada, berarti apa yang saya lakukan berhasil Pak. Seperti itu tolak ukurnya. Tetapi kalau anak-anak ternyata masih ada yang bermain lain-lain, berarti saya harus melakukan usaha yang lebih lagi terhadap permasalahan tersebut. Seperti itu Pak. Iya Pak. Kemudian terkait dengan sesi hari ini, perbincangan hari ini, kira-kira hal apa yang Bapak bisa pelajari dari pertemuan hari ini? Melalui diskusi hari ini, berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya merasakan bahwa diri saya mampu menggali ide-ide yang sebenarnya sudah ada dalam diri saya, tetapi karena selama ini kurang berkomunikasi, kurang melakukan diskusi, jadi ide-ide itu tidak muncul. Tetapi melalui diskusi hari ini, ide itu ternyata muncul, ide tentang
buat kesepakatan kelas, ide tentang kolaborasi dengan guru BK jadi muncul Pak. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi bagi masalah yang saya hadapi Pak. Iya, betul sekali. Kemudian dalam rencana aksi Bapak, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam komitmen Bapak? Dalam rencana ini tentu yang yang pasti akan terlibat adalah guru BK yang mengampu pada kelas yang saya ampu Pak. Itu yang pertama. Kemudian saya akan melibatkan juga wali kelas Pak. Nggih, karena wali kelas pasti akan bisa membantu saya dalam melakukan kontrol terhadap anak-anaknya Pak. Seperti itu komitmen saya. Yang bisa terlibat, dan komitmen saya jelas akan melakukan apa yang saya rencanakan tadi Pak. Oh, kalau begitu saya tidak sabar menunggu aksi nyata Bapak aksi nyata Bapak di hari berikutnya Pak. Siap Pak. Jadi silakan Bapak kasih informasi kapan kira-kira Bapak melaksanakan aksi nyatanya, kemudian gimana hasilnya Pak. Siap Pak. Jadi untuk hari ini mungkin cukup waktunya, sekiranya bisa nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya untuk kita berbagi lagi. Oke Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama saya yang terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak Gede sudah melakukan kegiatan coaching, jadi saya sudah melihat, mendengar, dan juga menyimak dengan baik kegiatan coaching yang sudah Pak Gede lakukan. Dan tentu sangat luar biasa Pak Gede mampu untuk melakukan coaching dengan baik. Lalu bagaimana perasaan Pak Gede setelah melakukan coaching tadi? Ya Pak, terima kasih. Perasaan saya sangat senang karena proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Kemudian coachingnya juga sudah mampu mengeluarkan ide-idenya, sehingga si coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga merasa senang karena semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan bisa dijawab dengan baik. Jadi perasaan senang yang lebih dominan muncul dalam kegiatan coaching tadi. Lalu Pak Gede, apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan diri yang tadi Pak Gede pilih pada saat pra coaching tadi? Jadi pengembangan saat coaching itu adalah saya menerapkan alur tirta. Jadi saya sudah menerapkan alur tirta itu yang mana di dalamnya mencakup tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Demikian. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah mendengarkan aktif gitu. Selain juga kehadiran penuh gitu. Jadi kompetensi itu yang ingin Pak Gede kembangkan lagi, yaitu mendengarkan secara aktif. Iya Pak. Kenapa kompetensi itu ingin ditingkatkan Pak Gede? Karena dengan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif itu, saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memancing dan memberdayakan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan. Baik, dari catatan saya pun saya sudah mencatat beberapa hasil pengamatan yang telah dilakukan Pak Gede, yaitu yang pertama sudah mengajukan tujuan atau menanyakan tujuan dari kegiatan, selanjutnya melakukan identifikasi melalui mendengar aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga sudah dilakukan dengan baik. Jadi pertanyaan itu membangun, saya melihat coach jadi berpikir lebih kreatif, arti membangun ide coach dan juga menggali potensi coach. Itu yang saya lihat. Selanjutnya ada menanyakan rencana aksi terhadap opsi yang telah diberikan oleh coach, lalu memberikan komitmen, menanyakan komitmen dengan menanyakan tolak ukur keberhasilan dan siapa yang
bisa membantu dari apa yang akan dilakukan nanti pada saat rencana aksi. Yaitu yang terakhir, saya mencatat juga ada melakukan pertanyaan reflektif. Jadi apa perasaan dari coaching setelah melakukan kegiatan coaching dan memberikan pernyataan tindak lanjut, artinya proses coaching ini dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan untuk melihat keberhasilan yang telah dilakukan oleh coaching. Luar biasa Pak Gede, apa yang sudah Pak Gede lakukan dalam sesi coaching ini. Mudah-mudahan apa kompetensi yang ingin Pak Gede kembangkan lagi dapat berkembang lagi dengan baik. Terima kasih Pak Gede atas waktunya ini. Semoga Pak Gede dapat berkembang lagi. Iya Pak, terima kasih kembali. Sore Pak Dapur. Selamat sore Pak Gede. Apa kabar hari ini? Saya baik. Pak Gede gimana kabarnya? Iya, saya baik-baik juga Pak. Sesuai apa yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini adalah kegiatan supervisi coaching. Benar tidak Pak? Iya, benar Pak Gede. Iya. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyiapkan rubrik penilaian dan saya sudah kirim kepada Bapak. Apakah sudah diterima atau sudah dibaca Bapak? Sudah saya terima, sudah saya baca juga, dan juga sudah saya print out Pak Gede. Jadi sesuai rubrik itu dalam kegiatan supervisi ini saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang menggunakan alur Tirta. Jadi di situ nanti ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab yang terakhir yang tanggung jawab. Nah, saya berharap nanti dalam kegiatan supervisi ini semua aspek tadi, semua alur tadi nampak atau muncul dalam kegiatan coaching Bapak, gitu ya. Baik. Kemudian sebelum melakukan coaching, saya mau tahu kompetensi apa yang mau dikembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Iya Pak, berarti ada 3 nih Pak. Kemudian secara spesifik kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan dalam sesi coaching ini? Secara spesifik, kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan dan diobservasi itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya. Kemudian indikator keberhasilannya seperti apa Pak? Indikatornya adalah saya mampu mendengarkan dengan aktif sehingga dapat menggali atau menemukan kata-kata kunci yang dikatakan oleh coach, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan berbobot. Jadi dengan mendengarkan baik, otomatis pertanyaan berbobot itu dapat diajukan kepada coach melalui kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi saya pikir mendengarkan aktif itu begitu penting. Jadi dengan mendengarkan aktif, ada pernyataan-pernyataan dari coach itu tidak terlewatkan seperti itu. Jadi apa indikatornya, yaitu saya dapat memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, lalu menemukan kata kunci dari permasalahan dari coach. Ya, luar biasa Pak. Bagaimana Bapak siap sekarang untuk melakukan coaching? Siap. Ya, saya berharap semoga sesi praktek coaching hari ini berjalan dengan lancar, begitu Pak. Terima kasih. Silakan waktunya, saya persilakan Bapak. Terima kasih. Saya mohon diri. Ya Pak. Selamat sore Ibu Sri. Bagaimana kabarnya? Terlihat kusut sekali wajahnya. Betul Pak. Saya ada gangguan pikiran sedikit ya Pak ya. Iya, begitu. Pertama selamat sore dulu Pak. Iya, selamat sore. Begini Pak, ada permasalahan sedikit tentang siswa Pak di sekolah saya. Bagaimana tadi saya menghubungi Bapak, sebetulnya itu yang saya ingin sampaikan, ada permasalahan siswa begitu. Ada permasalahan siswa, jadi Bu Sri tadi sempat menghubungi saya bahwa ingin ngobrol sebentar. Permasalahan seperti apa itu Bu Sri? Begini Pak, saya punya permasalahan di kelas ini Pak. Setiap saya mengajar,
ada beberapa anak yang kurang fokus mau belajar Pak. Iya, ada beberapa anak yang kurang fokus seperti itu Pak. Ya, bahkan saya sudah lakukan berbagai cara ini Pak ya. Ada cara bagaimana supaya anak ini bisa berfokus. Tetap saja Pak seperti itu. Berarti Bu Sri mengalami permasalahan yaitu mendapati anak yang kebanyakan kurang fokus dalam belajar. Ya, Seperti itu Bu Sri ya. betul. Lalu dalam percakapan ini hal apa yang ingin Bu Sri capai? Ini Pak, saya punya impian ya Pak ya, bahwa nanti anak tersebut bisa bagaimana caranya mereka supaya bisa fokus mengikuti pelajaran saya terutama di kelas Pak. Itu tujuan saya sih Pak, terhadap anak didik saya di kelas itu. Ya, jadi itu tujuan yang kita inginkan, yaitu bagaimana mencari solusi agar anak dapat fokus belajar di kelas. Betul. Ya. Dari pengamatan Bu Sri di kelas, dari skala 1 sampai 10, di skala berapa fokusnya anak-anak dalam mengikuti belajar? Hasil pengamatan saya, didik saya itu dalam skala 6 sih Pak. Skala 6. Ya. Dari skala 1 sampai 10 itu masih di skala 6 Pak. Dapat Ibu Sri menceritakan skala 6 itu seperti apa? Skala 6 itu menurut saya ya Pak ya, artinya untuk mencapai skala 7, 8, 9 sampai 10 itu yang sempurna sekali itu masih perlu kerja keras saya Pak, untuk membina mereka supaya bisa berfokus dalam belajar. Itu Pak. Ya, jadi anak ada yang bermain di Ya, kelas? artinya kan siswa itu ke sekolah bisa bawa HP masalahnya. Nah, jadi karena dia teringat dengan HP-nya mungkin ya main HP, asik main HP, jadinya berfokus belajarnya kurang gitu, menurun seperti itu. Itu yang mungkin menyebabkan anak saya. Jadi skala 6 itu adalah anak-anak keseringan suka main HP. Iya. Terus fokus belajarnya kurang. Iya, menurun, lebih kurang. banyak menggunakan HP. Iya. Ya. Lalu dari skala 6 ini Bu Sri ingin melihat anak-anak itu meningkat fokus belajarnya di skala berapa? Lebih saya inginkan sih supaya bisa sempurna ya Pak, di skala 10 kan begitu. 10. Itu keinginan besar yang saya miliki. Nah, kalau tidak tercapai di 10, 8, 9 itu cukup bagi saya kan begitu. Yang penting ada perubahan lah di kelas seperti itu Pak. Ya, ada perubahan di kelas. 8 dan 9. Tuh. Menurut Bu Sri, skala 8 dan 9 itu seperti apa Bu Sri? Anak itu seperti apa di skala 8 dan 9? Anak 8, 9 menurut saya sih Pak ya, hemat saya itu anak itu bisa memperhatikan ya, berfokus apa yang saya kasih pelajaran materi. Saya kan di sini mengajar matematika, ya kemungkinan tidak semua siswa yang suka belajar matematika kan begitu Pak, karena mereka nganggap pelajaran matematika itu sulit bagi mereka gitu Bapak. Jadi yang 8 dan 9 itu anak-anak dapat berfokus dengan baik dan menyukai pelajaran matematika. Ya, betul. Nah, ya, yang menyukai pelajaran matematika. Dari pengamatan Bu Sri, apa yang membuat anak bisa fokus seperti itu? Dari pengamatan saya, supaya dia bisa fokus belajar, mungkin saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak ya, melakukan ice breaking seperti itu supaya menarik motivasi mereka, mungkin menerapkan KSE-nya mungkin ya Pak ya seperti teknik-teknik stop seperti itu ya Pak ya. Baik. Iya. Jadi
dari pengamatan Bu Sri ada anak yang dapat fokus karena ada pembelajaran berdiferensiasi, Ya. terus ada teknik stop, jadi Mungkin meningkatkan mungkin kesadaran. salah satunya lagi tambahan saya nih ke perlu ada kesepakatan kelas sih ya Pak ya. Ada kesepakatan Iya. kelas, berarti Kesepakatan ada kelas. Buat pembelajaran. kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas, pembelajaran berdiferensiasi, terus Berkelas. ada ice breaking-nya, ada Iya. KSI-nya. KSI itu kompetensi sosial dan emosional, Iya, benar ya. betul. Nah, emosi. Selain itu ada lagi maksudnya yang bisa dilakukan. Sementara itu cukup menurut saya. Nanti kalau selebihnya nanti kan saya bisa bicarakan lagi dengan Bapak ya Pak ya. Sementara itu cukup dulu Pak dengan membuat keyakinan kelas, ice breaking, menerapkan learning stop itu. Nanti ini yang saya lakukan. Mudah-mudahan siswa saya bisa berubah ya Pak ya. Gitu. Dari beberapa opsi yang telah Bu Sri sampaikan dalam waktu dekat ini, yang mana yang mungkin bisa untuk Bu Sri lakukan? Pertama mungkin melakukan keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas. Itu yang lebih kayaknya untuk mengarahkan mereka supaya bisa berubah. Jadi kalau mereka melanggar kesepakatan, jadi saya bisa mengingatkan kesepakatan kelasnya kan begitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Iya. Kayaknya seperti itu yang lebih menyentuh. Jadi kesepakatan Ya, kelas di awal yang saya dalam lakukan. waktu dekat ini. Ya. Siapa yang akan berperan dalam membuat kesepakatan kelas atau siapa yang akan dapat membantu Bu Sri dalam membuat kesepakatan? Saya akan membuatnya kan dengan anak-anak langsung Pak. Anak-anak langsung, nanti mungkin saya akan minta dukungan juga dengan guru-guru teman sejawat saya kan seperti itu di kelas dengan guru lain ya yang mengajar tentunya di kelas itu nantinya ya kerjasama. Baik, jadi yang dilibatkan adalah siswa dan juga rekan sejawat Betul. dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya. Lalu kapan hal ini akan dilakukan? Kalau bisa besok sudah saya lakukan ya Pak ya. Saya akan coba besok mulai lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ada perubahan nanti yang saya inginkan. Baik, luar biasa. Jadi apa yang Ibu Sri lakukan mulai besok akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ya. Ya. Saya ingin sekali untuk mendengar cerita Bu Sri kembali mengenai bagaimana proses membuat keyakinan kelas, apa yang menjadi perubahan. Kira-kira kapan dapat bertemu lagi kita, Bu Sri? Bisa lagi seminggu lagi ya Pak? Seminggu, baik. Ya. Seminggu. Nanti kan saya menceritakan apa perkembangan siswa saya di kelas nanti ya Pak ya. Mungkin Bapak ngasih tambah-tambahan, mungkin nanti bisa akan begitu ya Pak ya. Baik, jadi dalam seminggu ini kita akan bertemu untuk melihat bagaimana perkembangan anak-anak di kelasnya Ibu Iya. Sri menggunakan keyakinan kelas. Iya. Maksudnya, Iya. pertanyaan saya selanjutnya, apa yang Bu Sri dapatkan dari percakapan kita ini? Sungguh luar biasa Pak. Nah, dari permasalahan yang saya ceritakan ke Bapak, ternyata solusinya saya buat sendiri ya Pak ya. Saya temukan sendiri dari hasil-hasil pertanyaan yang Bapak ciptakan. Dari permasalahan siswa itu kurang fokus di kelas, saya akan membuat kesepakatan kelas, nantinya akan lebih lagi menerapkan ice breaking, menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya atau yang ber-KSE kan seperti itu Pak. Tujuannya begitu supaya nanti dalam menuntun murid sesuai yang kita harapkan kan begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Bu Sri. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat menemukan solusi dan menggali potensi dari Bu Sri sendiri. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Sementara cukup seperti itu ya Pak. Kita akhiri Bu Sri pertemuan kita. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Solusinya kembali, yang Bu diberikan. Sri. Ya. Pak, jadi dari hasil pengamatan saya dan observasi saya melihat praktek coaching Bapak sungguh luar biasa Pak. Jadi
apa yang saya amati, Bapak sudah menerapkan alur tirta begitu, yang di dalamnya sudah mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi kesemua alur itu sudah nampak atau muncul di dalam sesi coaching Bapak. Ini saya juga melihat bahwa Bapak tadi sudah menerapkan praktik kehadiran penuh, ya. Jadi di mana tadi Bapak sudah sangat fokus dan tidak lain-lain bersama coachingnya, jadi sehingga proses praktik coaching itu berjalan dengan baik. Kemudian saya juga amati tadi Bapak sudah menerapkan keterampilan mendengarkan aktif begitu. Jadi Bapak sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali kemudian memberdayakan, memancing dan memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan baru, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa ditemukan solusinya begitu melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak. Kemudian terkait dengan praktek coaching tadi, apa yang sudah dilakukan terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak? Ya, saya tadi dalam melakukan proses coaching sangat berusaha mendengarkan dengan baik, sehingga saya sedapat mungkin, sebisa mungkin untuk hadir secara penuh dalam kegiatan coaching itu, sehingga ketika saya dapat hadir dan mendengarkan dengan aktif, saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentu pertanyaan berbobot ini saya harus mendengarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi sebisa mungkin dan saya berusaha untuk menggali dan melihat kata kunci apa atau mendengar kata kunci apa yang disampaikan oleh coach, sehingga dapat mengembangkan ide-ide baru yang solutif atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Kemudian setelah tadi Bapak melakukan praktek coaching, kira-kira indikator keberhasilan yang terlihat seperti apa, Pak? Indikator keberhasilan dari coaching itu, yang pertama, saya sudah melakukan teknik tirta, jadi menanyakan tujuannya apa, lalu mengidentifikasi permasalahannya, lalu memancing coach untuk membuat rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen yang dilakukan terhadap rencana yang sudah dipilih oleh coach. Selanjutnya yaitu tentu tadi dalam pra-observasi saya sudah menyampaikan bahwa yang saya ingin observasi adalah pertanyaan melakukan mendengar aktif. Jadi apa yang saya sudah lakukan yaitu mendengar secara aktif, sehingga saya dapat menemukan kata kuncinya dan membuat pertanyaan dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti itu, Pak. Tadi kan sudah kompetensi yang dipraktikkan itu adalah pengajuan pertanyaan berbobot. Mungkin untuk kedepannya kira-kira apa lagi yang bisa Bapak rencanakan akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Pak Gede. Saya merasakan tadi dalam proses pelaksanaan coaching ada beberapa hal yang pernyataan dari coach tertinggal karena saya memikirkan pertanyaan apa yang harus saya sampaikan selanjutnya kepada coach. Jadi saya pikir kehadiran penuh untuk fokus terhadap coach itu penting. Jadi hal itu yang ingin sekali saya tingkatkan. Iya, Pak. Saya ucapkan terima kasih Bapak sudah melakukan praktik coaching. Saya berharap apa yang sudah dilakukan hari ini terkait dengan praktik coaching bisa bermanfaat untuk Bapak sendiri, untuk saya sendiri juga selaku supervisor, dan juga terhadap siswa atau guru-guru yang lainnya, mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah dan sebagainya. Dan saya kira waktunya sudah selesai, Pak.
Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan. Terima kasih banyak Pak Gede. Terima kasih. Selamat sore Pak Gede. Selamat sore Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Ibu gimana kabarnya? Baik juga Pak Gede. Begini Pak Gede, saya sekarang kan jadi observasinya Bapak ya. Ya. Mau mengobservasi Bapak. Gimana, sudah siap Pak Gede? Ya, saya siap Bu. Baik Pak. Kemarin saya kan sudah ngirim sudut penilaian di WhatsApp, sudah Bapak lihat nih? Sudah, bahkan saya sudah cetak Bu, dan saya juga menyempatkan diri untuk membaca. Oh bagus sekali Bapak nih. Baik Bapak, lanjut saja biar tidak lama nih. Ya. Baik Bapak. Dalam kegiatan kucing sekarang ini, kompetensi apa sih Pak yang Bapak ingin kembangkan? Jadi kompetensi yang dikembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama Ya. adalah kehadiran penuh, Betul. kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya betul sekali ya Bapaknya, bagus sekali. Nah, dari ketiga hal tersebut, bagian yang mana sih Pak yang secara spesifik yang ingin Bapak lakukan? Dalam praktik coaching hari ini, jadi fokus saya adalah pada keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Itu yang menjadi fokus saya hari ini. Nih. Nah, indikator ketercapaiannya dari pengembangan yang diinginkan apa? Jadi indikator keberhasilannya itu adalah jadi saat coaching itu saya bisa menerapkan alur tirta gitu, Ya. yang mana dalam praktek coaching nanti itu saya bisa menerapkan alur tirta itu yang mana di dalamnya ada tujuan, ada Betul. identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi, dan Ya. yang terakhir adalah tanggung jawab. Betul sekali Bapak nih. Supaya kegiatan kita sekarang lancar, kegiatan Bapak, kegiatan coachingnya juga berjalan baik dan mengikat waktu. Silakan Pak, lakukan dengan coaching. Iya Bu, terima Silakan. kasih. Bisa saya mulai Bu ya? Dipersilakan Bapak nih. Iya. Ya, selamat sore Pak Datuk. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Ya, lumayan baik Pak Gede. Ya, kelihatan Pak dari wajahnya ceria sekali hari ini. Kira-kira apa yang yang membuat Bapak hadir ke sini hari ini Pak? Ya, kemarin kebetulan sempat menghubungi Pak Gede lewat chat ya Pak Gede ya. Jadi yang membuat saya hadir ke sini, saya merasa jenuh Pak Gede. Jenuhnya adalah terlalu banyak tugas yang saya rasakan yang diberikan oleh atasan, dan juga saya ikut pendidikan di pendidikan tentang kompetensi guru, dan juga ada tugas, selain ada tugas dari atas juga ada tugas untuk mengajar. Jadi saya merasa jenuh, banyak tugas yang menumpuk yang tidak terselesaikan. Ya, dari apa yang disampaikan Bapak, jadi tujuan ke sini Bapak adalah hanya sebagai curah pendapat gitu ya. Kemudian dari permasalahan Bapak itu jenuh, kemudian karena diakibatkan oleh banyaknya tugas kan begitu Pak ya. Ya. Kemudian harapan Bapak dari pertemuan ini seperti apa ya? Harapan saya ingin sekali agar tugas-tugas yang saya miliki dapat terselesaikan dengan baik, jadi tidak terbengkalai dan menumpuk sehingga membuat saya jenuh lagi. Jadi semuanya dapat termanajemen dengan baik tugas itu. Ya, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak itu mempunyai banyak tugas sehingga Bapak menjadi jenuh. Nah, bisa tidak Bapak menceritakan bagaimana Bapak mengatur waktunya begitu? Kalau sekarang saya mengatur waktunya kurang baik menurut saya Pak Gede. Jadi kalau ada tugas itu saya baru lihat tugasnya saja, sudah merasa waduh belum selesai satu udah dikasih lagi, belum selesai satu
udah dikasih lagi sehingga menumpuk. Akhirnya saya tuh enggan untuk mengambil tugas itu dan banyak yang terbengkalai gitu. Ya, jadi tugas-tugas Bapak banyak yang terbengkalai kan gitu. Kemudian usaha-usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk terkait dengan permasalahan Bapak? Usaha yang saya lakukan, saya pernah sih terbesit dalam pikiran bagi untuk membuat list ya. List, jadi saya melakukan skala prioritas tugas mana yang harus dibuat terlebih dahulu. Jadi dengan list itu, skala prioritas itu mungkin dapat lebih mudah untuk memanage minimal tugas itu. Jadi membuat list itu pernah sih terbesit dalam pikiran saya untuk membuat seperti itu. Kalau menurut Bapak kondisi ideal seorang guru itu seperti apa ya? Terutama terkait dengan tugas-tugas seperti itu. Kondisi idealnya tentu tugas yang diemban atau yang seorang guru itu miliki seharusnya dapat terselesaikan, apalagi tugas pokok yaitu mengajar, memberikan bimbingan terhadap murid. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Bapak itu gimana? Saya pikir masih di 6 lah begitu ya. 6. Kemudian kalau menurut Bapak itu angka 6 itu maknanya seperti apa? Angka 6 itu masih banyak tugas yang belum terselesaikan, terbengkalai. Ada yang sudah lewat dudit, ada juga yang masih antri tugasnya yang tidak saya selesaikan. Mungkin karena jenuh itu, Pak. Ya. Itu saya pikir ada. Mungkin kedepannya tentunya Bapak mempunyai cita-cita atau harapan Bapak itu dari 1 sampai 10 itu Bapak berada di posisi mana? Mungkin 8 ya begitu ya, agar bisa 8 agar dapat memanage tugas dengan baik sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan menjadi lebih tenang lah saya dalam bekerja. Berarti tidak 10 Pak ya? Kalau 10 saya pikir terlalu dalam waktu dekat mencapai 10 itu terlalu sulit bagi saya begitu. Jadi kalau angan-angan mimpi mungkin 10, tapi kalau untuk pada tahap sekarang ini saya inginnya 8 dulu. Lalu menurut Bapak untuk mencapai skala 8 itu kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar rencana itu bisa tercapai? Mungkin yang saya bilang tadi Pak, jadi yang membuat list itu skala prioritas tugas. Membuat list gitu ya, kemudian nah selanjutnya terkait dengan tanggung jawab, apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini Pak? Dari yang saya dapatkan dari sisi ini, yang awalnya saya tugas yang diberikan itu saya merasa bahwa tugas itu menumpuk, mungkin karena saya kurang untuk memanajemen tugasnya. Jadi terbuka pikiran saya untuk membuat list yang seperti tadi, list tugas itu, sehingga saya dapat memanage mana yang harus tugas yang diprioritaskan dan membuat rancangan tugas dengan skala waktu. Jadi dalam 1 atau 2 hari tugas ini harus terselesaikan. Meskipun tidak tepat waktu, mundur 1 hari 2 hari, setidaknya itu dapat mencapai di skala 8 bagi gue. Mungkin dalam aksi ke depan terkait dengan aksinya, mungkin kira-kira siapa yang akan terlibat dalam rencana Bapak? Kalau dari rencana yang paling dekat mungkin istri. Kenapa istri? Saya akan mencoba untuk menempel di situ dan mengingatkan istri yang saya minta untuk mengingatkan tugas yang sudah terselesaikan saya centang. Kalau belum, mungkin istri yang mengingatkan. Selanjutnya ada rekan sejawat yang saya minta bantuan. Dari skup kecil saja, komunitas NGMP dulu. Jadi saya meminta bantuan kalau tugas itu belum dapat terselesaikan. Jadi minta bantuan teman-teman yang mungkin tugasnya sudah selesai, saya minta bantuan sedikit untuk membantu saya kalau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas. Ya, jadi luar biasa Jadi saya kira-kira kapan itu dilaksanakan Pak?
dalam waktu dekat ini kira-kira kapan bisa? Nanti setelah sesi ini, sesi bercakap-cakap ini, saya akan melakukan itu. Saya akan coba membuat list tugas-tugas mana aja yang belum terselesaikan. Lalu saya menentukan skala prioritasnya, Pak. Ya, apa namanya, saya tidak sabar untuk menunggu gimana hasilnya nanti. Nanti tolong dikabari kira-kira ada kemajuan apa yang Bapak capai dalam aksi Bapak gitu. Jadi tolong diinformasikan nanti. Jadi untuk hari ini mungkin sudah cukup. Nah, Terima kasih. nanti bisa kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak Pak Gede atas waktu dan kesempatan untuk bercakap-cakap. Saya jadi menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ya Pak, saya juga belajar dari permasalahan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Luar biasa sekali Pak kegiatan kucing yang Bapak lakukan tadi. Nggih. Iya. Nggih. Kegiatan Bapak hari ini yaitu melakukan kucing terhadap Pak Agus ya, Pak Agus Damar Putra. Nah, dari kegiatan kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan, sih, Pak? Jadi indikator keberhasilannya itu adalah coachingnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan melalui melalui alur tirta ya, betul. yang di dalamnya ada tujuan, ada identifikasi, Ya, betul. kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab yang terakhir. Iya, betul sekali Bapak. Ya Pak, itu tadi hasil pengamatan saya sungguh luar biasa dari kegiatan yang Bapak lakukan. Nah, dapat saya refleksikan tadi Bapak sudah menunjukkan kesadaran, ya, kehadiran penuh, Ya. kan begitu ya Pak ya, dalam berdiskusi coaching. Nah, Bapak juga sudah menunjukkan kemampuan mendengarkan secara aktif, kan begitu ya Pak. Dengan bukti Bapak mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang Bapak tadi bilang kepada saya indikator yang akan dicapai, kan begitu ya Pak. Ya, dalam menggali potensi coaching, dalam menumbuhkan solusi untuk mengatasi kasus atau permasalahan yang dihadapi Pak Agus tadi, kan begitu. Dalam kunci ini ya, Bapak berfokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan apa Pak? Tadi kan pertanyaan yang berbobot, kan gitu ya. Nah, berdasarkan coaching yang telah dilakukan, adakah kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan lagi, Pak? Untuk kedepannya saya berencana untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi kompetensi ini sangat membantu nanti dalam pembuatan pertanyaan berbobot gitu. Ya. Dan juga ditambah kehadiran penuhnya ya Pak ya. Ya baik Pak, sungguh luar biasa yang kegiatan yang kita lakukan dari tadi. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa lebih maksimal lagi ya Pak ya. Saya cukupkan ya Pak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu terus dalam keadaan sehat dan saling berkolaborasi dengan baik Pak. Ya. Saya tutup ini Pak. Selamat sore. Om Santi.